يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratim mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Suratul Baqarah al-ayah 218. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-218. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah,
Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Mudah-mudahan dengan bertakwa kepada Allah kita akan mendapatkan ridha-Nya. Di antara amalan yang bertakwa yang tinggi nilainya adalah berhijrah di jalan Allah, berhijrah karena Allah. Dan mudah-mudahan kita akan dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang diredai oleh Allah. Yang diredai di dunia ini akan diberikan kebaikan dan keselamatan, dan yang diredai oleh Allah di akhirat nanti juga akan diberikan kebaikan dan keselamatan. Akan dihimpunkan bersama para nabi dan rasul, bersama orang-orang yang membenarkan kebenaran, bersama orang-orang yang mati syahid, bersama dengan hamba-hamba Allah saleh lainnya di dalam surga yang menyenangkan. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita sudah berada di penghujung tahun 1437 Hijriah. Tidak berapa lama lagi kita akan berpindah pula ke tahun Hijriah yang baru, yaitu 1438 Hijriah. Penanggalan di dalam kalender Islam yaitu mengambil peristiwa hijrah, peristiwa berpindahnya Rasulullah dan orang-orang beriman dari kalangan para sahabat dari kota Mekah ke kota Madinah, yaitu pada tahun 622 Masehi. Penetapan penanggalan kalender hijrah tersebut adalah hasil ijtihad khalifah umat Islam, yaitu Umar bin Al-Khattab, setelah bermusyawarah dengan para sahabat-sahabat bahwasanya penanggalan untuk menyamakan waktu, karena umat Islam telah tersebar ke luar Jazirah Arab, ke Afrika, ke Syam, ke Parsi, sehingga perlu penetapan penanggalan atau kalender yang sama. Sudah ada kalender pada tahun itu dan sudah dipakai semenjak lama, yaitu kalender Masehi yang ditetapkan dengan kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Tetapi umat Islam membangun jati diri sendiri, ciri khas yang bersandarkan kepada syariat Allah yang mulia, yang diambil dari wahyu Allah, dari Al-Quran dan hadis baginda. Akhirnya disepakatilah, yaitu penanggalan atau kalender di dalam Islam dimulai dengan peristiwa hijrah. Mengapa peristiwa hijrah? Mengapa tidak dengan kelahiran Nabi Muhammad? Mengapa tidak dengan kematian atau kewafatan Nabi Muhammad? Mengapa tidak dengan tahun diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul? Mengapa dimulai kalender di dalam Islam dengan hijrah? Ia bukanlah suatu kebetulan, karena kesepakatan itu dibuat oleh para sahabat yang betul-betul memahami nilai Islam yang mulia. Karena di sebalik peristiwa hijrah ada perjuangan yang berkepanjangan, tidak berhenti dengan pembukaan kota Mekah, tetapi berlanjutan sampai ke akhir masa. Karena nilai hijrah adalah nilai perjuangan, nilai hijrah adalah nilai pengorbanan, dan tegaknya agama Islam dan agungnya umat ini adalah dengan perjuangan dan pengorbanan. Apabila kita memperhatikan ayat-ayat suci Al-Quran, banyak disebutkan bahwasanya dengan berhijrah akan mendapatkan pemberian-pemberian yang istimewa dari sisi Allah. Dan itu akan kita dapatkan andaikan kita berusaha untuk berhijrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 218 yang kita bacakan sebagai muqaddimah khutbah tadi,
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, disebutkan orang-orang yang berhijrah karena keimanan kepada Allah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Mereka itu, mengapa mereka berhijrah? Mereka itu berhijrah karena mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mendapatkan kebaikan hidup dengan rahmat Allah. Kita akan mendapatkan kesejahteraan dan kemajuan adalah dengan rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah, hidup kita akan celaka, mungkin juga akan binasa. Dengan rahmat Allah, selamatlah kita di dunia ini. Dan ujung ayat, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apabila ayat Al-Quran ditutup dengan nama Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, maka ia adalah isyarat orang yang berhijrah di dunia nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga. Karena hamba itu akan dimasukkan ke dalam surga dengan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang lain, yaitu ayat yang terdapat dalam surah At-Taubah, ayat yang ke-20, bahwasanya orang-orang yang berhijrah akan ditinggikan kedudukan mereka, akan ditinggikan derajat mereka. Allah berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan nyawa mereka. Balasan yang akan mereka terima, a'zamu darajatan 'indallah. Allah menyediakan untuk mereka derajat yang tinggi di sisinya yang maha mulia. Di sisi Allah yang maha tinggi, itu adalah kedudukan yang tinggi. Wa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung dengan berhijrah. Ayat yang lain lagi, ayat yang terdapat dalam surah Al-Anfal, ayat yang ke-70, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wahajaru, dan berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, walladzina awaw, dan orang-orang yang memberikan pertolongan, memberikan perlindungan berupa kediaman. Dahulu kaum Ansar yang memberikan kediaman kepada kaum Muhajirin yang datang dari kota Mekah. Wa nasaru, dan mereka yang memberikan bantuan. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan apa balasan yang akan mereka terima. Di antara yang disebutkan adalah orang-orang yang berhijrah. Apa balasan yang akan mereka terima? Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang beriman yang sebenarnya. Allah memperakui seseorang itu barulah beriman dengan iman yang sejati, yang murni, yang sebenarnya adalah dengan berhijrah. Maka berhijrah adalah bukti keimanan seseorang. Kemudian Allah sediakan walahum maghfiratu wa rizqun karim, dan bagi mereka adalah ampunan dari sisi Allah. Dosa-dosa mereka dihapuskan, siksa akan dijauhkan, wa rizqun karim, dan Allah menyediakan untuk mereka rezeki yang mulia. Harta mereka dibanyakkan, badan mereka disehatkan, ilmu mereka ditambahkan, iman dan keyakinan mereka diteguhkan. Kemudian persaudaraan mereka menjadi hebat antara satu dengan yang lain, sebagai satu kesatuan, persaudaraan yang sejati, sehingga kekuatan pun didapatkan dan musuh pun dapat digentarkan dan dikalahkan. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kelebihan dari orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Ayat yang keempat umpamanya, yang terdapat di dalam surah An-Nahl, ayat yang ke-41, Allah berfirman,
walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah fillah, karena Allah. Berhijrah bukan karena di satu tempat itu mungkin ia akan mendapatkan untung perdagangan yang lebih banyak, kemudian dia berhijrah. Bukan hanya karena dunia, tetapi lebih dari itu. Dan motivasi yang awal yang sebenarnya adalah karena Allah, untuk menjaga iman dan keyakinan. Kemudian mereka berhijrah fi sabilillah, di jalan Allah, fi ibtigha'i mardatillah, untuk mengharapkan redha Allah. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah, di jalan Allah, untuk mengharapkan redha Allah. Dalam ayat ini Allah menyebutkan mereka itu akan diberikan pemberian yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaannya adalah lanubawwi'annahum fid dunya hasanah. Di dunia ini akan diberikan tempat yang di tempat itu akan mendapatkan kebaikan. Lanubawwi'annahum, sungguh lam yang ada di pangkal ayat, di pangkal kata adalah penegasan. Sungguh, lanubawwi'anna, nun taukid, penegasan. Sungguh kami akan menetapkan mereka di negeri, di daerah, di kota, yang di tempat itu ia akan mendapatkan kebaikan seperti kaum muhajirin yang berhijrah meninggalkan kota Mekah. Kemudian Allah berikan tempat kota Madinah. Di kota itu dapat membangun kekuatan, dapat membangun pemerintahan seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbangunlah negara Al-Madinah Al-Munawwarah, negara Madani, civil society yang ditegakkan di atas keadilan tanpa kezaliman, yang ditegakkan untuk mengharapkan keredaan Allah, bukan untuk mengikuti kehendak manusia yang berkuasa. Kemudian bagi mereka yang berhijrah karena Allah itu bukan hanya kebaikan di dunia, tetapi juga kebaikan di akhirat. Wala ajrul akhirati akbar, dan balasan di hari akhirat adalah lebih besar. Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka mengetahui betapa besarnya faedah berhijrah. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kaum muslimin pada masa dahulu telah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian di Madinah membangun kekuatan, dan kekuatan itu dapat mengalahkan kekuatan yang dimiliki oleh kafir Quraisy yang menduduki kota Mekah. Maka pada tahun 7 Hijriah kota Mekah dapat dibuka. Itulah pembukaan kota Mekah. Ketika pertolongan Allah tiba dan pembukaan kota Mekah telah berlaku, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila pertolongan dari Allah telah tiba dan pembukaan kota Mekah telah berlaku, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu melihat manusia berbondong-bondong memeluk agama Islam. Itu adalah buah dari hijrah ke Madinah. Kota Mekah dapat dikuasai kembali. Tadinya di sana penduduk menyekutukan Allah, menyembah berhala, digantikan dengan penduduk yang mentauhidkan Allah, yang bertawaf mengelilingi Ka'bah mengagungkan asma Allah, yang bersa'i antara Safa dan Marwah meninggikan nama Allah. Mereka mengagungkan, membesarkan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala di kota suci Mekah. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim sebagai berita gembira untuk orang-orang beriman sepanjang masa, dengan sebab hijrah tadi, la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah, tidak ada lagi hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Maksudnya
kota Mekah itu tidak akan dikuasai oleh orang kafir sampai hari kiamat. Maka tidak perlu ada hijrah lagi dari kota Mekah ke kota-kota yang lainnya. Akan tetapi kita mesti mengetahui lanjutan dari hadis, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Walakin, akan tetapi hijrah masih ada. Yang hijrah itu adalah berupa jihad, berjihad di jalan Allah, wa niyah, dan niat. Di penghujung tahun Hijriah ini mesti ada jihad, kesungguhan kita untuk mengikuti kebenaran, sehingga kita merubah diri kita, merubah keluarga kita, merubah masyarakat dan negeri kita ini, dan mengubah umat kita ini dalam perjalanan sejarahnya. Dan kita akan melihatnya, andaikan jihad ini diusahakan, jihad dalam menuntut ilmu, jihad dalam mencari rezeki, jihad dalam berdakwah. Dan apabila ada orang-orang kafir yang memerangi kita, berjihad pula untuk memerangi mereka. Jihad sangat luas sekali cakupannya, tetapi jihad tersebut mestilah dimulai dengan niat. Maka perkataan berikutnya setelah jihad, walakin jihad, akan tetapi jihad wa niyah, dan niat. Kalau niat untuk berbuat baik sudah tidak ada, apa yang akan dinanti dari orang seperti ini? Berganti tahun ia akan tetap seperti itu. Maka di penghujung tahun Hijriah ini, kesungguhan mesti kita upayakan, dan niat mesti kita lahirkan dari dalam hati, sehingga kita akan berkehendak untuk beramal soleh yang akan memperbaiki diri kita kepada yang lebih baik. Mudah-mudahan 1438 Hijriah yang akan datang lebih baik dari 1430 Hijriah yang akan segera kita tinggalkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatah, innahu huwal ghafurur rahim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin wa waqana min syarri a'da'ihi al-kafirin wal munafiqin liyaj'alana min warathati jannatin na'im. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu sungguh dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh. Di antara amal saleh yang mengelakkan kita dari kerugian adalah berhijrah karena Allah, berhijrah di jalan Allah, berhijrah untuk mendapatkan redha Allah. Dalam rangka itulah kita nasihat menasihati, wa tawasau bil haqq, saling nasihat menasihati supaya tetap dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling nasihat menasihati supaya kita tetap dalam kesabaran. Inilah waktunya untuk berhijrah. Masing-masing kita berpikir untuk berhijrah, yaitu untuk berpindah dari perangai yang buruk kepada perangai yang baik, dari akhlak yang tercela
kepada akhlak yang terpuji, dari sikap yang baik kepada yang lebih baik, sehingga perpindahan tetap berlaku pada diri kita, sehingga hari ini lebih baik dari semalam dan hari esok adalah lebih baik dari hari ini. Semua kita berfikir untuk berhijrah. Bagi yang terjun ke dunia politik, berhijrahlah. Jangan halalkan segala cara untuk mendapatkan kuasa. Yang halal halalkan, yang haram haramkan. Jangan melakukan perbuatan yang tercela, karena akan membawa kepada padah dan keburukan yang akan ditanggung oleh diri sendiri. Yang bergerak dalam dunia ekonomi juga demikian. Berhijrahlah. Tinggalkanlah korupsi, memberi, sogok menyogok, penipuan, mengurangi timbangan, dan yang lebih buruk lagi adalah tinggalkan riba. Berhijrahlah. Tinggalkanlah bank konvensional, pindahlah ke bank syariah. Khusus untuk Bank Riau Kepri, konversilah bank itu dari bank konvensional kepada bank syariah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memerangi orang yang masih lagi menjalankan aktivitas riba. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kamu tidak berhenti dari riba, maka Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Siapa yang akan menang kalau berperang dengan Allah dan Rasul? Kemudian harta yang didapatkan, mungkin dalam angka-angka dia tumbuh dan banyak, tetapi sebenarnya ia menuju kepada kebinasaan. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan riba dan membanyakkan, menyuburkan sedekah. Perbuatan riba perbuatan yang terkutuk, seperti terkutuknya perbuatan zina. Orang yang masih lagi mengambil riba, memberi riba, menjadi penulis dalam transaksi riba, menjadi saksi, sama dengan seperti berzina berkali-kali, seperti berzina 36 kali. Ini yang disebutkan dalam hadis Nabi. Kalau tetap juga menyebarluaskan riba, menjadi sales untuk mendapatkan nasabah, sehingga pinjam meminjam dengan cara riba, sama seperti seorang anak yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Tanggal 3 Oktober ini, dalam rangka tahun Hijriah, di Provinsi Aceh Darussalam, mereka meluncing untuk mengkonversi bank daerah mereka dari bank konvensional menjadi bank syariah. Bagaimana dengan Riau? Yang kononnya negeri Melayu, yang Melayu identik dengan Islam, yang kononnya Islam bersendikan syarak, syaraknya bersendikan kitabullah. Aceh sudah memulai. Sebentar lagi Nusa Tenggara Barat, dan mungkin akan disusuli oleh Bank Nagari Sumatera Barat. Apakah Riau masih seperti ini? Kita berada di ujung tahun Hijriah. Tidak mungkinlah kita ini memahami tentang hijrah, mengetahui kelebihannya, kemudian tidak berbuat apa-apa, berjihad tidak, niat pun tidak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala malaikatikal mukarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma adfa' 'annal bala'a wal waba waz zina war riba wal mihana wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khasah
wa min muhafazati Riau khasah, wa min madinati Pekanbaru khasah, wa min sairi biladil muslimin 'ammah. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi Suriah, Allahumma ansur ikhwanana fi Afghanistan, wa fil Iraq, wa fi Yaman, wa fi Masr, wa fi Turkiya, wa fi Masr, wa fi Turkiya, wa fi kulli makan. La hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salam.